Amin. Qalal faqihu rahimahullahu ta'ala maknahu annahu yatlu ala amalihi wa yuqtada bihi falahu ajrani, ajrun li amalihi wa ajrun lil iktida'i bihi. Berkata Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi, pengarang di kitab, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat Al-Faqih. Makna daripada hadis yang 1 minggu yang lalu kita baca itu artinya bahwa ia perlihatkan amalnya kemudian diikutin oleh orang lain. Jadi begini maksudnya, ketika orang beramal, kata Imam Al-Faqih, dia itu benar-benar ikhlas, dia sembunyikan, dia sirkan, dia rahasiakan, tapi setelah itu i'lan, orang pada tahu. Tapi itu yang dimaksudkan supaya orang ngikutin. Kalau dia sirkan terus, rahasiakan, orang kagak tahu, sehingga orang kagak bisa ikutin tuh amalan. Nah, dia pada dasarnya pengen amalnya itu sir, artinya rahasia. Tapi setelah itu diiklankan, dijelaskan dengan maksud dan tujuan supaya orang lain ikut, iktidak. Nah, karena tujuannya supaya orang lain ngikut dia, karena memang kebaikan perlu diikutin oleh orang lain, maka kata Imam Al-Faqih, orang yang melakukan amal pertama sir kemudian dia jelaskan, maka pahalanya 2. Yang pertama pahala untuk amalan dia sendiri, yang kedua pahala orang ikut dengan amalan dia. Jadi begitu boleh. Makanya ada orang infak sedekah secara jahar, artinya awalnya disirkan, tapi setelah itu diumumkan, dijelaskan tujuan dia supaya ini amal baik, tujuannya supaya orang ikut, orang pada ikut dengan kebaikan. Itu boleh, nggak apa-apa. Bahkan nanti pahalanya jadi 2, Bapak Saudara. Pahala yang pertama dia melakukan amal buat dirinya sendiri, yang kedua tujuannya supaya orang lain ikut. Karena kita disuruh kalau kebaikan-kebaikan ngajak orang. Kalau kebaikan ngajak orang, jangan sendirian. Tuh, makanya kita kalau mau masuk surga jangan sendirian. Masuk surga ngajak orang. Ayo, sama-sama. Itu. Ini baik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan udah baik buat diri kita. Kalau sendirian itu nanti pahalanya buat kita doang. Tapi kalau kita ngajak buat orang lain, insya Allah diikutin, maka orang lain jadi dapat kebaikan. Nah, kita ngajak kebaikan buat orang lain, pahalanya sama. Orang lain jadi melakukan kebaikan, maka kita yang ngajak pahalanya dapat juga. Tuh, makanya jadi pahalanya 2 ajrun. Yang pertama buat dirinya yang sir, kemudian ajrun yang kedua iktida, yang alaniyahnya. Jadi ajrul sirri ada, ajrul alaniyah juga ada. Kalau yang sir berarti buat dirinya sendiri. Kalau yang ajrul alaniyah itu orang lain. Kan orang lain bisa ngikutin kebaikan-kebaikan orang lain karena orang lain ngasih tahu, sehingga nanti yang lain akan tahu dan dia akan ikut bersama. Ini penting. Makanya amal yang lazim dengan amal yang muta'addi beda. Kalau amal lazim itu hanya kembali kepada dirinya doang. Tapi kalau amal muta'addi buat dirinya juga sampai buat orang lain. Ketika ada orang nanya amal lazim sama amal muta'addi, mana gedean pahalanya? Gedean pahala amal muta'addi. Makanya Bapak Saudara, kita kalau beramal kalau bisa yang sifatnya jangan hanya yang lazim saja, tetapi yang muta'addi juga harus kita laksanakan. Artinya kemanfaatannya juga dirasakan buat orang lain. Jadi nanti orang lain bisa ngikut. Inilah yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar. Tuh, jadi kita selalu begitu. Jadi kalau kita lagi melakukan kebaikan, kalau bisa kita ajak juga orang lain. Ya, ini misalnya di bulan 10 hari pertama atau 10 hari dan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Ini banyak amalan-amalan yang sangat baik. Yang kata Nabi, tidak ada ya amalan-amalan yang paling dicintai ya selain daripada 10 hari pertama, 10 malam pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini lagi istimewa nih 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya kita ajak, bukan kita doang, ajak yang lain. Siapa yang mampu berpuasa, ayo puasa. Besok Senin kalau mau puasa boleh. 1 pahala ya kita dapat awal daripada bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua puasa Senin yang biasa memang kita kerjakan. Itu pahalanya besar sekali. Ya. Kemudian kalau kita nggak mampu puasa yang lainnya, misalnya baca Quran, perbanyak baca Quran nih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ketiga, kalau kita nggak mampu baca Quran, ya berinfak, bersedekah, ataupun banyak baca istighfar. Kalau nggak bisa juga banyak baca selawat. Itu kebaikan-kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari dan malam pertama di bulan Zulhijjah. Sebab Allah udah berfirman wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Nah, seperti itu. Jadi kita ajak tuh. Ya, entah di rumah istri kita ajak, di rumah anak kita ajak, suami kita ajak, anak cucu kita, mantu kita ajak. Ngapain? Puasa di awal daripada 10 bulan Zulhijjah. Bisa puasa dari tanggal 1. Kalau enggak 1 hari, ya mungkin nanti di hari-hari yang lain. Ya, misalnya Senin Kemisnya. Atau Senin Kemisnya enggak bisa juga. Minimal di tanggal 8, di tanggal 9 yang disebut dengan hari Tarwiyah dengan hari Arafah. Kalau Tarwiyah Arafah dua-duanya enggak mampu, ya 1 hari aja dah hari Arafah. Hari Arafahnya sebelum Lebaran tanggal 10, tanggal 9 itu namanya hari Arafah. Maka kita puasa hari Arafah. Yang paling gede ya itu dosa kita 2 tahun diampunin berdasarkan hadis Nabi. 1 tahun dosa yang telah lalu, 1 tahun dosa yang akan datang. Nah itu berdasarkan hadis Nabi semuanya. Nah kita ajak tuh orang lain. Jangan kita doang, tapi kita ajak. Minimal dakwah kepada keluarga. Nah begitu kita punya istri, punya anak, punya cucu, cuma mantu. Nah itu ajak sama-sama. Nah mudah-mudahan nilai-nilai kebaikan itu bukan hanya kita yang dapatkan, tetapi orang lain pun dapat. Ini namanya amalan muta'addidah. Nah begitu. Jadi nggak bisa sir, enggak. Karena kita pengen ya orang lain biar tahu. Tujuannya bukan kita mau sombong, tujuannya bukan mau ria, tapi supaya orang ikut dalam masalah kebaikan-kebaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu dalilnya juga. Boleh ceritain nikmat yang Allah kasih. Ini satu nikmat yang Allah berikan, ceritain buat orang lain. Tujuannya biar orang lain ikut dalam melakukan kebaikan. Itu boleh. Bahkan kata Imam Al-Faqih, nanti pahalanya 2. Pahala buat dia karena dia udah melaksanakan. Pahala yang kedua karena orang lain jadi ikut dengan amalan yang dia laksanakan. Nah kenapa orang lain bisa ikut? Karena dia cerita, dia ngajak. Kan orang lain berarti tahu. Makanya kita kalau ngajak orang lain minimal kita udah ngerjain. Sholat duha yuk. Ente udah sholat duha? Belum sih. Jangan. Kita ngajak bini kita sholat duha, kita sholat duha. Kita ngajak orang lain membiasakan sholat duha, kita udah sholat duha. Kita ngajak orang lain puasa di hari Arafah, ya kita puasa dulu. Jangan ente puasa hari Arafah, kagak sih. Jangan. Gitu. Jadi sebaiknya itu kalau kita nyuruh orang kita udah nyontoin. Ya, jamin enggaknya orang lain tinggal ngikutin. Iktidak nanti. Nah, seperti itu. Kita nyuruh orang lain bangun malam. Ayo
bangun malam. Iya, kita bangun malam. Kita ngajarin orang lain supaya ayo hataman Quran, baca Quran, bikin program supaya hatam Quran sebulan sekali kah, 2 bulan sekali kah, 3 bulan sekali kah. Lah kita udah ngelakukan. Tuh. Jangan kita nyuruh doang. Nyuruh. Nanti seperti lilin. Ya, orang lain terang, dia sendiri terbakar. Nah, begitu. Makanya ngomong tuh ya berat hukumnya. Ya, bukan sekedar pandai bicara, tetapi yang paling penting apakah dia melaksanakan atau tidak. Saya waktu ngaji sama ke Ibu Yamin, ya beliau bilang begitu. Kata Mu'alim Bun Yamin, ya kerjain dulu. Kalau kita udah ngerjain baru nyuruh orang. Jangan nyuruh doang. Orang jadi khatib Jumat, ya orang lain suruh begini, dirinya sendiri nggak begitu. Nah kan repot. Gitu. Makanya ya bukan bicaranya, tapi amalannya sama dia bagaimana. Nah seperti itu. Jadi kita lagi belajar prosesnya, begitu. Jadi ya kita berusaha contohin dulu untuk diri kita, baru buat orang lain. Minimal yang kita perintahkan bini kita, anak kita, cucu kita, mantu kita, orang lain. Nah seperti itu. Ini penting sekali. Nanti kita dapat pahala 2 tuh Bapak Saudara. Ya pahala buat amalan kita sendiri, ya kemudian pahala yang memang kita ngajak kepada orang lain. Begitu ya menurut apa yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Faqih. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati. Siapa yang menganjurkan amalan-amalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan juga dia mendapatkan pahala bagi orang yang melakukan amalan kebaikan atas perintahnya. Sampai kapan itu aliran pahalanya ngalir ke dia? Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Tuh makanya guru-guru kita tuh pahalanya ngalir terus. Karena dia yang pertama kali mengajarkan kepada murid-muridnya. Ya, itu muridnya tahu, terus diamalin, setiap yang dikerjakan, maka guru yang pertama kali mengajarkan dapat aliran pahala. Makanya ini saham yang terus mengalir ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah begitu juga kita sebagai orang tua. Makanya kita sebagai orang tua jangan sampai anak hanya diserahkan kepada guru semuanya. Kita pun harus mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang harus kita ajarkan kepada anak kita, sehingga mudah-mudahan alirannya terus ngalir ke kita. Ya walaupun sih kata Rasulullah dalam hadisnya, iza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafi aw waladin sholihin yad'ulah. Sebenarnya anak ketika melakukan kebaikan otomatis orang tuanya udah dapat. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha daripada orang tua. Innal walad min sa'il walid. Begitu kaidahnya. Jadi kalau kita nih sebagai anak nih Bapak Saudara, apapun yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan otomatis ngalirnya ke orang tua kita. Karena kita ini darah daging orang tua kita. Walaupun kita kagak niatin lagi buat orang tua kita, sebenarnya kalau kaidah innal walad min sa'il walid, otomatis udah ngalir ke orang tua kita. Makanya orang tua kita senang, gembira ketika anak-anaknya menjadi orang-orang baik. Ya apapun yang dikerjakan oleh anak-anaknya, otomatis pahalanya ngalir juga kepada orang tua. Tuh makanya jadilah kita sebagai anak-anak yang baik, yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Otomatis orang tua kita senyum, gembira. Kenapa? Dengan kebaikan anak-anaknya, otomatis orang tuanya dapat. Walaupun kagak kita niatin, kita bersedekah. Ini anak yang sedekah, ya orang tua langsung dapat. Karena ini anak ada gara-gara ada orang tua. Itu namanya innal ya walad min sa'il walid. Munculnya adanya anak
itu karena hasil usaha orang tua. Nggak mungkin tanpa ada orang tua ada itu anak. Nah begitu ya. Nah makanya pahalanya jadi double. Ya ini nih ya masya Allah. Ya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, Bapak Saudara, sampai hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamati. Nah ini yang kagak enak nih. Siapa yang mencontohkan amalan yang tidak baik, maka dia tuh yang udah ngerjain amal tidak baik akan dapat dosa. Kemudian diajarkan ini kepada orang lain dan juga dia akan mendapatkan dosa orang yang mengerjakan amalan-amalan yang tidak baik gara-gara dia ngajarin. Makanya jangan suka mencontohkan ya perbuatan yang jelek. Jangan suka mengajarkan perbuatan maksiat kepada orang lain. Kita udah meninggal, tapi itu ilmu ya amalan maksiat kita ajarkan kepada orang lain. Kitanya udah nggak ada, tapi orang lain itu tetap ngajarin maksiat, dia tetap ajarkan. Nah berarti dosanya ngalir terus ke kita walaupun kita udah di ya alam kubur, bahkan sampai hari kiamat. Ilmu copet misalnya, iya kita yang ngajarin nih supaya ya kamu bisa tangkas dalam ilmu percopetan. Nah begini. Kita udah mati, itu ilmu masih dipakai aja. Nih gue dulu diajarin nih nyopet caranya begini, dia masih nyopet aja. Yang ngajarin gurunya udah mati, ya tetap dapat terus. Ya aliran ya dosa. Makanya jangan sekali-kali kita mengajarkan kejelekan buat orang lain. Kalau kita terlanjur kita sendiri biarin dah, tapi kita bisa taubat kan. Udah kalau kita ngerjain maksiat jangan ngajak orang-orang. Ya seandainya kita berbuat dosa maksiat, udah buat kita aja dah. Ya nanti kita sadar, kita taubat, masih lebih bagus kebanding maksiat yang kita kerjakan kita ajarkan juga buat orang lain. Takutnya orang lain masih tetap terus ya mengerjakan, kita udah taubat, itu tetap aja dosa yang dikerjakan oleh orang gara-gara kita yang ngajarin masih ngalir ke kita. Ini na'udzubillah min zalik. Ya, bahkan kata Rasul ila yaumil qiyamah. Ya, jadi dia dialirkan dapat saham-saham yang tidak bagus sampai hari kiamat. Ini ada dua nih. Tinggal kita pilih mau sanna sunnatan hasanatan apa sanna sunnatan sayyiatan. Itu ada hasanah, ada sayyi'ah. Nah, kita supaya berharap semuanya sanna sunnatan hasanatan. Jadi tanamkan, sebarkan nilai-nilai kebaikan buat orang lain. Ya, jangan kita sebarkan dan kita tanam, kita ya sebarkan benih-benih kejahatan, karena itu dan dosanya kepada kita terus ila yaumil qiyamah. Wa amma idza kana yu'jibuhu ayatulli ala amalihi la li ajlil iktida bihi fa innahu yukhafu zahabu ajrihi. Adapun apabila dia ujub, dia bangga kalau diperlihatkan amalnya bukan untuk orang lain ngikut, maka ditakutkan hilang ganjaran pahalanya. Tapi kalau kita beramal kemudian kita jelaskan, kita ceritain kepada orang lain, tujuannya untuk membanggakan diri kita. Ujub, namanya ujub. Itu khawatir nanti pahalanya habis, luput. Tapi kalau maksud kita beramal kemudian kita ceritakan, tujuannya biar orang lain ngikutin kita, dapat pahala 2. Begitu ya Bapak. Jadi kembalinya di mana? Di hati masing-masing. Nah di sini kita perlu belajar bagaimana hati kita supaya bersih. Gitu. Kita sendiri yang bisa menentukan. Orang lain nggak bisa menuduh ente ujub, ente riya, nggak bisa. Masalah hati dikembalikan kepada dirinya masing-masing. Makanya kita disuruh husnudzon, tanamkan prasangka yang baik kepada orang lain. Jangan sekali-kali bilang ente riya, ente tahu dari mana? Gitu. Ente ujub, ente tahu dari mana? Jangan suka ya menuduh orang begitu. Tapi ini ilmu penting diajarkan supaya nanti tiap pribadi tahu, oh saya menceritakan kebaikan yang pernah saya lakukan tujuannya supaya orang lain ngikut.
bagus. Tapi saya menceritakan kebaikan yang pernah saya lakukan, tujuannya supaya nih saya orang hebat, orang mulia, ya supaya orang kenal saya. Itu ujub, ria. Nah ini dosa, jangan sampai begitu. Sebab nanti amalannya akan habis, sehingga yang mestinya dapat pahala hilang pahalanya. Nah ini kan ilmu-ilmu begini penting nih Bapak Saudara. Ya, ini ilmu yang bisa nanti amal kita itu berlipat-lipat ganda, atau amal kita malah jadi habis sama sekali, nggak ada pahalanya. Itu dikembalikan kepada niat. Tuh, makanya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa penting banget. Itu tuh dasarnya, landasannya. Ya, jadi innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan niat kita benar semuanya. Jangan sampai ada yang nyeleweng. Ya, jangan sampai ada yang menyeleweng. Selama niat kita benar, walaupun kita ya iklankan, kita jelaskan, kita nampakkan amalan itu buat orang lain, bahkan kita ceritakan orang lain tahu, tujuannya iktidak, itu insya Allah jadi kebaikan. Insya Allah nggak ujub dan tidak riya. Warawa Abdullah bin Mubarak, dan telah meriwayatkan Imam Abdullah bin Mubarak an Abi Bakr bin Abi Maryam an Damirah an Abi Habib qala. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak meriwayatkan, ini riwayat datangnya dari Abi Bakar bin Abi Maryam an Damirah dari Abi Habib qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yarfa'una amala 'abdin min ibadillahi, sesungguhnya para malaikat mengangkat amalan manusia dari manusia hamba-hamba Allah. Fayastaksirunahu, maka mereka memperbanyaknya itu amalan, wa yuzakkunahu, dan membersihkannya itu amalan, hatta yantau bihi, sehingga mereka selesai, haitsusya Allah Ta'ala, di mana Allah telah berkehendak, min sultani, dari kekuasaannya. Fayuhillahu ta'ala ilaihim, maka Allah memberikan wahyu kepada mereka, kepada malaikat maksudnya, innakum hafazatun, sesungguhnya kamu wahai malaikat hanya menjaga, hafazahnya, ala amali abdi, atas amal hamba saya, wa ana raqibun, sementara saya, kata Allah, mengawasi, alam fi nafsi, apa yang ada dalam dirinya. Kalau malaikat tugasnya hanya hafazah, menjaga dan memelihara dan melindungi. Nah sementara Allah bisa raqib, mengawasi hatinya bener nggak. Kalau malaikat kan nggak tahu, nggak punya tugas. Jadi amalan-amalan yang dibawa oleh malaikat, ya, dan bahkan diperbanyak, ditambah-tambahin, itu memang hanya tugasnya malaikat. Tapi yang tahu percis ini amalan berkualitas ataupun tidak, Allah. Makanya disebut Allah itu raqib. Kalau malaikat disebut hafazah. Makanya Allah bilang begitu, saya yang mengawasi, ya, apa yang ada dalam dirinya, dalam hatinya. Nah makanya nanti Allah jelaskan, inna abdi hadza lam yukhlis. Tuh dibilang begitu, sesungguhnya hambaku ini tidak ikhlas li kepadaku, amaluhu akan amalnya, faktubuhu, maka tulislah dia itu fisijin, di dalam sijin. Sijin itu tempat yang gak bagus. Malaikat lihat, masya Allah, ini hamba Allah amalnya cakep, bagus, ya, karena memang dia zohirnya doang. Ternyata secara kasat mata bagus, secara batin Allah yang tahu. Makanya Allah bilang begini, malaikat, sebenarnya tuh hambaku itu melakukan amal zohirnya bagus, nyatanya secara batin dia beramal bukan untuk saya, tetapi dia beramal buat orang lain. Makanya itu amalan taruhnya di sijin aja,
Tuh, sijin itu tuh tempat yang rendah Bapak Saudara. Nah, nanti ada lagi orang yang baik. Di sini disampaikan lagi, wa yas'uduna bi amali abdin fayastakillunahu wa yahtakirunahu. Kemudian mereka naik lagi, malaikat membawa amalnya manusia disedikitkan. Ini amal sedikit, kalau tadi amal banyak, ini amal sedikit, dihina. Ya, ini amal sedikit banget, rendah nih. Hatta yantau bihi ila haitsu Allahu min sultani, sehingga mereka sampailah kepada apa yang Allah kehendaki dari kekuasaannya. Fayuhillahu ilaihim innakum hafazatun ala amali abdi. Maka Allah memberikan wahyu buat mereka. Kata Allah, sesungguhnya kamu hanya menjaga, melindungi amalan hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi, sementara saya yang mengawasi atas dirinya. Inna abdi haza ahlaso li amaluhu faktubuhu fi illiyin. Nah, sesungguhnya hambaku ini yang kamu bilang ini amal sedikit, ya ini merendah banget amalan, ternyata ini amalan ikhlas karena aku. Maka tulis ini amalan, kemudian simpen di dalam tempat yang istimewa, namanya illiyin. Begitu Bapak Saudara. Jadi malaikat nggak tahu. Malaikat lihat secara kasat mata aja zahirnya. Oh, ini amalan banyak. Oh, ini amalan hebat. Ya, sehingga dibawa, dilaporin kepada Allah. Ya Allah, ini ya banyak ini amalan hambamu, cakep ini. Lalu kata Allah, kamu tahu enggak, ini hamba saya beramal karena riya, bukan karena saya. Sehingga taruh tuh amalannya di sijin, di tempat yang rendah. Kemudian datang lagi malaikat, bawa lagi amalan manusia. Dibilang begini, ya Allah, ini hambamu amalan dikit banget, ya rendah ini Mbak. Lalu kata Allah, malaikat, ternyata hambaku yang ini nih, dia benar-benar ikhlas beramal karena saya. Sehingga ya tulis ini amalannya dan simpan di satu tempat yang mulia, namanya illiyin. Jadi malaikat juga nggak tahu. Jadi nanti Allah yang menentukan bahwa ini amalan ditaruhnya di sijin atau ini amalan taruhnya di mana? Di illiyin. Nah, mudah-mudahan ini amalan kita semuanya di mana disimpannya? Di illiyin gitu. Makanya ini penting sekali. Jadi bukan karena banyak dan dikitnya amalan, tapi bagaimana ikhlas dan tidak ikhlasnya. Jadi amal banyak, ikhlas itu yang istimewa. Ini amal udah sedikit agak ikhlas lagi. Ya, nah itu yang bahaya. Ya, jadi kalau di sini banyak enggak ikhlas, ditaruhnya di sijin. Sedikit ikhlas, ditaruhnya di mana? Illiyin. Jadi yang dipentingkan bukan banyak dan dikitnya, tetapi apa? Keikhlasannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyak ikhlas itu yang paling istimewa. Ya, udah amalnya banyak, ikhlas lagi, itu yang paling istimewa. Jadi nanti disimpannya di mana Bapak Saudara? Di illiyin. Tapi kalau ada orang yang beramal tapi kita ikhlas, ya itu nggak bagus. Berarti kata Allah simpannya di mana? Sijin. Jadi ada dua istilah nih. Ya, kita harus paham. Ada namanya tempat illiyin, ada lagi tempatnya apa? Sijin. Kalau illiyin itu tempat penyimpanan amalan-amalan manusia yang riya, yang gak bagus. Tapi kalau amalan yang ikhlas, sedikitkah banyakkah, itu ditempatkan di tempat yang mulia, namanya apa? Illiyin. Jadi ada sijin, ada illiyin. Innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Itu gitu kan? Ya, ada dalam ayat Al-Qur'an. Fa fi hadzal khabari, maka dalam hadis ini dalilun, satu dalil ala anna qalilal amali, sesungguhnya sedikit amal, iza kana liwajhillahi ta'ala, tetapi karena semata mengharap ridha Allah, khairun minal katsiri,
nilainya lebih bagus daripada amalan yang banyak, li ghairi wajhillahi ta'ala, bukan karena Allah. Makanya kita ya amalan tuh bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya, tetapi apakah ikhlas atau tidaknya. Begitu. Inilah yang dikatakan amalan ya walaupun sedikit tetapi ikhlas, nilainya lebih bagus kebanding daripada amal yang banyak tapi tidak ikhlas. Tapi kita nggak boleh menyimpulkan udah sedikit aja yang penting ikhlas, nggak boleh begitu. Ya, tetap perbanyak amal dan tanamkan keikhlasan. Gitu ya. Jadi jangan nyimpulin salah. Nih kadang-kadang orang nyimpulin salah. Udah yang dikit aja ya, penting ikhlas. Ya, jadi dikit terus. Cuma ini perbandingan. Ada orang ngamal banyak, ada orang melakukan kebaikan banyak tapi kagak ikhlas. Ada orang melakukan amal kebaikan sedikit tapi ikhlas. Ya itu yang lebih bagus yang mana? Lebih bagus orang yang melakukan amal kebaikan sedikit tapi ikhlas. Itu namanya perbandingan. Tapi kesimpulannya nggak boleh udah ya dikit nggak apa-apa yang penting ikhlas. Jadi nanti dikit terus, ya dikit terus. Nah jadi yang paling bagus banyak ikhlas. Makanya orang amal yang banyak kalau ikhlas, masya Allah istimewa. Ada orang amal sedikit, kagak ikhlas lagi. Nah itu jangan, rusak nanti. Ini yang disampaikan dari hadis yang kita baca begitu. Li'annal qalila, sesungguhnya amalan yang sedikit, idza kana liwajhillahi ta'ala, apabila dia benar-benar berharap ridha Allah, fa innallaha yudha'ifuhu, maka nanti Allah akan melipat gandakan bipadlihi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sedikit Pak. Kalau ikhlas nanti akan berlipat-lipat ganda jadi banyak. Yang banyak kalau ria ya habis gitu, bukan tambah banyak tapi habis ya, karena dengan riaknya, dengan ujubnya bisa merusak amalan-amalan manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Itu ayat Al-Qur'annya terdapat surah An-Nisa ayat 40. Ya, surah An-Nisa ayat 40. Allah berfirman wa in taku hasanatan. Asalnya wa in takun. Ya, ini nih kaidah dalam ilmu nahwu. Karena yakunu takunu masuk in menjazamkan, asalnya wa in takun. Takun asalnya takun, wawunya dibuang ya karena liltiqai sakinain ya, kemudian nunnya dibuang lagi wa in taku ya, jadi asalnya wa in taku, jangan nggak tahu artinya wa in takun karena yakunu, karena takunu ya, jadi seandainya ya itu ada kebaikan ya, satu kebaikan kata Allah yudha'ibha, maka saya akan lipat gandakan. Tuh, jadi kita melakukan amal kebaikan sedikit ikhlas itu nanti akan dilipat gandakan. Wa in taku hasanatan yudha'ibha. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan walaupun tidak banyak maka dilipat gandakan. Yang penting ini amalan benar-benar ikhlas dan jalannya benar. Begitu. Kita baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat 2 ayat, tapi benar-benar kita baca dengan penuh keikhlasan, nanti akan dilipat gandakan. Begitu ya. Allah itu begitu murah kepada hambanya, jadi selalu dilipat-lipat gandakan. Yang penting itu amalnya baik. Nah ini ayatnya, wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti, dan Allah akan mendatangkan min ladunhu, dari sisinya, ajron 'azima, pahala yang sangat besar. Makanya nanti ada amalan tadinya kecil sedikit ya, lama-lama nanti besar seperti gunung Uhud. Ada orang memberikan infak sedekah
kepada pengemis hanya satu butir korma. Satu butir korma, ya Allah, sedikit ya diberikan. Kemudian didasari dengan penuh keikhlasan dan penuh ya benar-benar kebaikan. Lalu nanti di akhirat bukan lagi sebutir korma, tapi udah sebesar gunung Uhud. Tuh, ini nih ayatnya. Wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan Allah akan memberikan yaitu ganjaran yang sangat besar. Wa amal kasiru, adapun yang banyak, izalam yakun liwajhillahi, tapi tidak mengharap ridha Allah. Banyak tapi riya, banyak tapi ujub, tidak karena ridha Allah, fala sawaba lahu, dan itu tidak dapat pahala. Tuh, fala sawabalah, enggak ada pahalanya. Wa ma'wahu jahannamu, tempatnya di neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Nah, makanya ayo kita perbaiki amalan-amalan kita. Kita selalu introspeksi, karena hati ini penting sekali. Inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Jadi begini Bapak Saudara, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka yang lain ikut jadi bagus. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, maka yang lain ikut jelek dan rusak. Ala wahya fil qalb, ternyata segumpal darah itu tidak adalah hati. Tuh, jadi hati ini harus bagus. Ya, makanya sering sampaikan ya bahwa hati yang qalbun salim ini nih yang sangat penting. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Makanya kita belajar kitab ini nih ya lagi ngajarin hati, bagaimana supaya hati kita benar, hati kita ikhlas, hati kita bersih, enggak boleh dengki, enggak boleh benci, enggak boleh ujub, enggak boleh ria, karena itu penyakit hati yang bisa merusak amal-amal kebaikan kita. Kan sayang Bapak Saudara, kita udah banyak amal kebaikan, tapi akhirnya habis rusak dengan sifat-sifat yang tadi. Ada ria, ada ujub, ada takabur, ada benci, ada dengki, ama ya tidak suka, suudzon sama orang lain. Nah itu jangan. Nah ini yang dikatakan ya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti di hari kiamat pangkat, jabatan, harta, kekuasaan, apa aja udah nggak bisa lagi kita bangga-banggakan, kecuali orang yang menghadap kepada Allah tuh bawa hati yang bersih. Tuh, makanya yang paling penting itu yuk kita belajar supaya hati kita qalbun salim, hati kita ini bersih, sehingga sholat kita nanti ada kualitasnya. Ya, puasa kita ada kualitasnya, sedekah kita ada kualitasnya, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan berkualitas semuanya. Kenapa? Didasari dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik. Tuh, ini penting banget nih kitab kita baca nih. Ya, jadi orang kalau udah belajar bagaimana supaya hati bersih, nanti dia sering koreksi diri. Ya, selama ini saya amalan saya bagaimana? Nah, itu begitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita masuk dalam kategori apa? Wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Jadi dilipat-lipat gandakan. Sekarang sedikit amalan kita, tapi di akhirat nanti kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kenapa? Allah lipat gandakan. Kok bisa dilipat gandakan? Karena itu amalan sesuai dengan aturan. Tuh, makanya ilmu itu penting. Beramal tanpa ilmu enggak ada manfaatnya. Ya, amal tanpa ilmu mardud, ditolak. Ya, sekarang ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Nah, seperti itu. Jadi ini saling melengkapi. Ayo amal plus ilmu, ilmu plus amal. Ya, nah begitu Bapak Saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti baru kita lanjutkan qalal faqih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Ada dari saudara kita
yaitu dari Bapak Aan Saputra memberikan infak sedekah untuk Pondok Pesantren Athori Al Muflihun yang diniatkan untuk satu Munawwarah binti Ahmad Hadi, kemudian yang kedua Ahmad Hadi bin Adam, kemudian Abdullah bin Adam. Mudah-mudahan apa yang diniatkan semuanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan, yaitu yang memberikan infak sedekah mudah-mudahan akan selalu diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kemudian niat-niatnya dikabul, almarhum almarhumah yang diniatkan mudah-mudahan insya Allah dalam kuburnya selalu mendapatkan nilai-nilai kebaikan, diampunkan manakala ada dosa dan kesalahannya, dan diterima ya segala amal-amal kebaikannya, dan pada akhirnya ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah. Kemarin pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athori Al Muflihun Anyer, perwakilan dari Mushola Al Amin alhamdulillah bisa hadir. Ustaz Ahmad Jusmianto, ya Pairus, dan ya jamaah lainnya ada yang hadir. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di bulan Agustus. Ya, mudah-mudahan Bapak Saudara yang ada waktunya silahkan hadir. Ya, itu yang saya sampaikan kemarin. Kendaraan yang kita miliki, kita bawa buat ngaji, ya insya Allah itu nanti kendaraan jadi kendaraan akhirat. Ya begitu. Ya, jadi kita di rumah punya mobil, punya motor, kita gunakan buat kebaikan-kebaikan, buat ngaji, itu insya Allah jadi amalan buat akhirat. Bapak punya mobil, datang ke Anyer ngaji, insya Allah itu mobil nanti ya alhamdulillah. Kemarin Pak RW juga hadir alhamdulillah. Pak RW Bapak Zainuddin Haji Nasrullah dari awal sudah ada. Saya datang beliau udah hadir. Alhamdulillah. Ya, ini saya terima kasih Pak RW. Mudah-mudahan nanti warganya diajak juga Pak RW ya. Ya Pak RT-nya bisa ikut ya. Nah, mudah-mudahan ya jamaah dari Mushola Al Amin nanti bisa juga ikut ke sana ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya ya berharap mudah-mudahan ini semuanya saya serahkan kepada Allah. Ya, tenaga, waktu yang Bapak luangkan mudah-mudahan dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahudu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wal nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.